Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiana Alfarabi dari Offering Day 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu pengaruh pembelajaran dengan model guided inquiry terhadap kemampuan menerapkan materi pencemaran lingkungan pada siswa SMP kelas 7. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah. Nah, di sini saya mengambil 4 latar belakang, yaitu adanya perkembangan pendidikan, kemudian ada metode pembelajaran, ada alternatif model pembelajaran, dan kepedulian lingkungan. Nah, untuk perkembangan pendidikan di sini itu yang dimaksud adalah tentang perubahan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk metode pembelajaran adalah yang awalnya berupa teacher center itu diharapkan dapat berubah menjadi student center. Kemudian ada alternatif model pembelajaran, yaitu salah satu model pembelajaran yang menjadi alternatif dari untuk menerapkan student center ini. Kemudian ada kepedulian lingkungan, yaitu adalah materi yang diambil untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu yang pertama, yaitu adakah pengaruh pembelajaran dengan model guided inquiry terhadap kemampuan menerapkan materi pencemaran lingkungan pada siswa SMP kelas 1. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sendiri yaitu adalah mendeskripsikan pengaruh pembelajaran dengan model guided inquiry terhadap kemampuan menerapkan materi pencemaran lingkungan pada siswa SMP kelas 7. Untuk hipotesisnya sendiri itu ada untuk jawaban sementara dari artikel ini, yaitu adanya pengaruh dalam pembelajaran dengan menggunakan model guided inquiry terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, untuk pengembangan pendidikan sendiri itu adalah salah satu dasar dalam setiap hidup individu. Nah, pendidikan ini itu menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan perkembangan dari suatu negara, sehingga standar dari proses pendidikan itu akan selalu mengalami perubahan, seperti perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 yang sedang diterapkan saat ini. Nah, perubahan tersebut itu dapat berupa isi dari kurikulum tersebut atau metode atau model-model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang saat ini diterapkan, kebanyakan yang saat ini diterapkan itu masih berupa teacher center. Nah, sehingga pembelajaran ini itu prosesnya terpusat atau berpusat kepada guru, bukan kepada muridnya. Nah, hal ini berpusat pada guru atau teacher center ini itu adalah guru yang terlalu banyak memberikan informasi kepada muridnya, sehingga murid di sini itu hanya menerima saja informasi-informasi yang telah diberikan oleh gurunya, sehingga murid itu memiliki sedikit sekali kesempatan untuk mengemukakan ide-ide yang dimilikinya. Nah, sedangkan untuk student center atau yang berpusat terhadap murid, itu murid diberikan keleluasaan untuk mengemukakan ide-idenya, lalu memiliki banyak kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang menjadi alternatif dari metode pembelajaran yaitu adalah metode inquiry terbimbing atau guided inquiry. Nah, materi ini itu disajikan guru bukan semata-mata diberikan begitu saja, tetapi materi yang diberikan itu siswa diusahakan sedemikian rupa memperoleh berbagai macam pengalaman dalam rangka menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh guru, sehingga guru di sini hanya berperan sebagai pembimbing atau membimbing siswa untuk menemukan ide-ide
atau mengemukakan konsep-konsep yang ditemukan oleh siswa tersebut. Kemudian, untuk materi yang berkaitan dengan untuk materi yang dijelaskan di sini adalah yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, materi ini itu menjadi salah satu isu penting yang sedang banyak sekali dibicarakan di masyarakat dunia saat ini. Mengapa hal itu terjadi? Itu dikarenakan adanya penurunan kualitas lingkungan di hampir seluruh dunia, sehingga perlu sekali ditanamkannya rasa kesadaran dan kepedulian lingkungan bagi masyarakat dengan melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar serta permasalahan yang terkait lingkungan, dan juga dapat meningkatkan sikap cinta dan peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Kemudian ada metode penelitiannya. Nah, untuk rancangan penelitiannya yang akan digunakan yaitu menggunakan metode One Group Pretest Post-Test Design. Nah, penelitian ini itu menggunakan satu kelas yang akan diberikan perlakuan dengan diberi pembelajaran dengan model inquiry terbimbing atau guided inquiry. Nah, proses pembelajaran guided inquiry ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu dengan pokok pembahasan pencemaran lingkungan, serta dilakukanlah perlakuan pembelajarannya di situ. Nah, untuk tesnya itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada awal pertemuan atau pertemuan awal dan juga pertemuan akhir. Kemudian untuk data penelitiannya, untuk populasi yang diambil dalam penelitian ini itu adalah siswa kelas 7 SMP. Kemudian untuk sampel yang diambil itu cluster random sampling atau diambil secara random dengan tidak memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Lalu untuk data yang diperoleh yaitu adalah data dari hasil belajar tes formatif post-test dengan diberikannya soal sebanyak 5-10 soal. Sedangkan untuk penilaian terhadap model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan penerapan materi itu dilakukan dengan cara pengambilan teknik angket. Lalu ada analisis data. Untuk teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara analisis regresi sederhana. Untuk uji lebih lanjut, itu menggunakan uji statistik berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dengan kaidah pengujian signifikansi. Jika F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka H0 ditolak, artinya signifikan. Dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0, artinya itu tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.